tinggal nanti ada sedikit testing dan perbaikan. Di sini saya mau menunjukkan sampai sejauh apa yang sudah kami tim Simpak pertama Pak Eko yang berhasil membuat sistem layanan cuti tersebut. Nah, nanti sebelum saya mulai perlu dijelaskan dulu ada dua tipe alur Pak di cuti. Kalau misalnya atasan dan atasan dari atasannya ada di satu unit kerja, itu tidak memerlukan peran operator simpang. Misalnya ada pegawai di Dispenda mengajukan cuti, maka nanti pegawai tersebut cukup diminta tanda tangan Kasubit sama Kabinnya, terus nanti setelah itu suratnya langsung diupload ke BKPP. Begitu juga di kelurahan, misalnya pegawai di kelurahan mau mengajukan cuti, berarti cukup seklur dan lurahnya. Nah, kendalanya adalah kalau misalnya seorang kasih di kelurahan atau seorang kepala UPTD di puskesmas mengajukan cuti, maka tanda tangannya ada di 2 unit kerja Pak. Misalnya kalau dikasih berarti lurahnya sama camatnya. Nah, itu yang coba kita perbaiki di sini. Jadi si pegawai nantinya tidak usah datang ke kecamatan untuk minta tanda tangan camat, atau si pegawai puskesmas kasih para UPTD puskesmas tidak perlu datang ke Dinkes untuk minta tanda tangan kepala dinas. Nantinya akan ada peran si operator simpak membantu meminta tanda tangan kepada atasannya langsung. Nah, kita login dulu simpak, nanti itu Indonesia apa Eko? Iya. Saya kasih contoh Pak, punyanya Pak Hikmah Maulana aja ya. Kita contoh yang 2 tempat langsung. Misalnya ini seorang seklur Pak di Tanah Baru, misalnya akan mengajukan cuti. Ini dulu. Jadi kalau seklur alurnya berarti dia minta tanda tangannya harusnya kalau manual 2, yaitu lurah dan camat. Nanti dengan menggunakan sistem ini sama sekali tidak usah ke camat. Klik cuti pegawai, nanti ada 3 menu, yaitu data dasar, form registrasi, sama status pengajuan. Data dasar ini hanya informasi aja Pak. Untuk melakukan registrasi cuti tinggal klik yang kedua, form registrasi. Nanti di situ ada jenis cuti yang bisa diambil. Nah, ini sudah dibuat fungsi sedemikian rupa supaya tidak salah. Jadi divalidasi, kayak misalnya laki-laki tidak bisa ambil cuti bersalin. Kalau kita klik cuti bersalin, nah itu cuti yang dapat diambil 0 hari. Jadi enggak, sistemnya sudah dibuat sedemikian rupa supaya bisa mengakomodir semuanya. Nanti juga di sini muncul kalau misalnya pernah ambil cuti tahunan, nanti sisanya berapa? Coba klik cuti tahunan. Ya, seperti itu. Nah, kelihatan ya berapa lagi dia udah ambil cuti gitu? Ya, kelihatan Bu. Fungsinya sudah ada. Ini kita ambil cuti tahunan ya. Misalnya lama cuti kita ambil minimum 3 hari gitu. Kalau diambil 1 atau 2 hari nggak boleh karena memang syaratnya cuti tahunan 3 hari. Ya, itu sudah ada tuh. Jadi kalau isinya sembarangan 1 atau 2, dia nolak sistemnya. Sudah dibuat fungsi validasinya. Nah, kemudian alamatnya bisa diedit. Kalau sudah, klik simpan Pak. Nanti sampai di sini kita masuk ke status pengajuan cuti. Nah, ini kelebihan sistem ini, jadi nanti tidak usah isi formulir, diisikan sendiri oleh sistem. Nanti tinggal klik download surat permohonan baru. Kalau ini kita klik itu keluar formulir yang harus diisi, yang biasanya dikasih. Gitu. Tuh, namanya sudah diisi, pangkatnya sudah diisi, jumlah harinya sudah diisi, otomatis. Jadi tinggal dicetak, kemudian tugasnya hanya tanda tangan saja ya. Lurahnya siapa, camatnya siapa, dan sama sekali tidak usah tulis-tulis ketik-ketik. Cetak, minta tanda tangan, selesai. Nah, jadi nggak usah ngisi formulir lagi, paperless. Nah, setelah ditandatangani misalnya ya, nah ini nanti bisa dicetak langsung atau di-download ya, di-download dulu misalnya, save. Setelah di-download kan nanti dicetak Pak, setelah dicetak ditanda